Nah, bayangkan suatu hari itu dunia One Piece menyaksikan duel paling epik sepanjang sejarah antara Shamrock sang raja dunia itu melawan Loki yang notabene pangeran yang dijuluki terkutuk pula. Chapter kala itu di manga One Piece memberikan banyak petunjuk mengejutkan dalam duel legendaris itu tak terelakkan lagi ya. Shamrock itu bukanlah orang biasa terhubung dengan Sang dan Picarla maupun Imo. Ia adalah kakak kandung dari Akagami, pernah memimpin misi brutal 6 tahun lalu untuk menangkap Loki dan menyegelnya di akar pohon Adam yang legendaris di dunia bawah. Namun kenyataan jauh lebih rumit. Sang mungkin hanya berhasil menangkap Loki dengan bantuan seluruh pasukan raksasanya. Ini menunjukkan betapa gila kekuatan Loki sebenarnya. Sementara itu Shamrock bukan hanya saudara Sang biasa, dia adalah anggota suci, pemimpin kesatria suci dan dikenal kekuatan regenerasi tubuh luar biasa. Hampir tak bisa dibunuh ya. Shamrock secara terang-terangan menantang Loki. Kalau kau masih hidup setelah serangan Cerberus itu, aku akan menantimu dalam duel 1 lawan 1. Dan ya, Loki dengan percaya diri ia menyatakan sanggup menghancurkan seluruh kru bajak laut yang dipilih Luffy. Jika saja ia dilepaskan dari belenggu batu laut, pernyataan itu bukan sekedar angin lalu loh. Itu adalah deklarasi perang yang mempertemukan Loki dan juga Shamrock. Well, siapa yang akan menang ya jika terjadi? Itu bakal menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita teori rasional ini berdasarkan manga update yang sudah ada ya, dengan mimin di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimernya adalah hipotesa dari teori resmi ya, bukan alur cerita. Jadi kita sudah menadi di bagian atas thumbnail alur teori dan juga alur ceritanya. Jadi feel free nakama lebih menikmatin yang versi mana, oke? Yuk kita masuk ke pembahasannya. Sekarang nih nakama, di tengah hiruk pikuk kisah One Piece yang tengah bergejolak, duel panas luar biasa telah diramalkan akan terjadi. Shamrock melawan Loki. Pertarungan ini bukan sembarangan pertarungan. Ini adalah bentrokan antara dua kekuatan besar yang sama-sama mengakar dalam sejarah kelam dunia baru. Shamrock yang dikenal sebagai saudara kandung sang si rambut merah bukan hanya memiliki darah bangsawan tapi juga kekuatan kegelapan luar biasa. Ia disebut-sebut sebagai raja dunia bawah pula, pemilik kekuatan dari buah iblis legendaris Cerberus. Sementara itu Loki bukan hanya sekedar pangeran dari bangsa raksasa Elba Pajagan. Ia adalah pewaris yang dibuang, dikurung, dilupakan, tapi tetap menyimpan kebencian serta kekuatan luar biasa. 6 tahun lalu Sang dan para raksasa berhasil menangkap Loki dan menyegelnya di bawah akar pohon Adam di dunia bawah kan. Namun penangkapan itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Faktanya Sang harus sampai mengerahkan seluruh kekuatan para raksasa untuk menaklukkan Loki. Ini menunjukkan bahwa Loki bukanlah lawan sembarangan. Kalian sepakat tentang ini? Ingat pula ya, dalam chapter 1138 kala itu Shamrock memberikan pernyataan mengejutkan. Jika Loki berhasil bertahan hidup dari serangan Cerberus pedangnya, monster berkepala 3 yang ia panggil dari kegelapan ya, mungkin ia sendiri akan menghadapi Loki dalam duel 1 lawan 1. Ini bukan sekedar janji aja, tapi sebuah pertarungan yang akan menguncang dunia jika terjadi. Cerberus, makhluk neraka yang dipanggil Shamrock melalui kekuatan buah iblis miliknya, hampir membunuh Loki pula. Jika saja Luffy dan Zoro tidak datang menyelamatkan Loki di saat genting, mungkin ia sudah mati mengenaskan. Kondisi Loki waktu itu benar-benar mengenaskan pula ya. Dirantai dengan batu laut itu, tubuhnya nyaris habis darah dan tak berdaya. Untungnya seorang dokter dari pihak raksasa memberikan Loki 5 kantong darah dan membalikkan kekuatannya. Meskipun begitu, sebagian besar rekan-rekannya tetap tidak menyukai Loki karena masa lalunya yang kelam dan reputasinya sebagai pangeran terkutuk. Tapi Loki tak peduli sama sekali. Ia tetap percaya diri bisa menghancurkan satu kru bajak laut utuh jika dibebaskan. Nah, Shamrock sendiri adalah anggota kesatria suci, kelompok elit yang kekuatannya melampaui logika semata. Ia dikenal memiliki kemampuan regenerasi tingkat tinggi, bahkan ketika tubuhnya dipotong, ia bisa pulih secara kembali dengan cepat. Namun ada satu kelemahannya, hanya Hausoku no Haki atau Haki Raja yang bisa benar-benar melukainya. Scuba Gaban, legenda dari masa lalu, mengungkapkan bahwa satu-satunya cara melawan Shamrock adalah dengan Haki Raja yang benar-benar dikuasai.
Jelas Gaban sendiri itu menguasai dua jenis haki raja ya. Namun bahkan ia tidak mampu membunuh Shamrock. Ia hanya mampu memotong tubuh Shamrock menjadi dua, menghentikan regenerasi untuk sementara waktu. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya regenerasi Shamrock itu. Tapi bukan berarti tak terkalahkan ya. Karena menurut Gaban, jika seseorang benar-benar menguasai teknik dan fokus menggunakan haki raja, maka Shamrock pun bisa dilumpuhkan. Loki yang telah mengalami sendiri bagaimana rasa menghadapi para kesatria suci lainnya bisa mengalahkan Shamrock. Artinya, Loki itu kemungkinan besar jika memiliki dua jenis haki raja, yang menjadikan pertarungan antara keduanya makin setara. Namun tetap saja ya, Shamrock itu bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Selain kemampuan regenerasi dan haki raja, ia juga memiliki kekuatan buah iblis yang sangatlah misterius. Banyak yang percaya bahwa Shamrock mencuri buah iblis legendaris milik Elbaf, buah yang mewakili dewa kegelapan. Nah, dalam mitologi bangsa raksasa Nakama, kekuatan kegelapan ini sangatlah bertentangan dengan dewa matahari Nika. Kekuatan yang sekarang dimiliki Luffy kan, maka tak heran jika buah itu disembunyikan dan tidak diwariskan kepada siapapun. Tapi Shamrock dengan siasat busuknya itu mencurinya 14 tahun lalu dalam sebuah insiden berdarah yang menewaskan Raja Harald, ayah dari Loki sendiri. Segalanya bakalan menarik jika seperti itu. Ada teori yang menyebutkan bahwa kematian Raja Harald sengaja dikaitkan dengan Loki untuk menjadikannya kambing hitam. Padahal sebenarnya Shamrock lah yang berada di balik kekacauan itu. Tujuannya ya untuk mendapatkan kekuatan dewa kegelapan dan menggunakan Cerberus sebagai senjata utamanya. Makhluk ini bukan sembarangan makhluk, ia bukan sekedar senjata tapi manifestasi dari buah iblis yang disatukan dengan pedang milik Shamrock pula. Uniknya Nakama, Cerberus itu bukanlah bagian permanen dari pedangnya loh. Setelah menyerang Loki, makhluk itu menghilang begitu saja, seperti tugasnya telah selesai. Ini mengindikasikan bahwa Shamrock bisa memanggil Cerberus layaknya roh dari kegelapan. Bukanlah semata-mata kekuatan Zoan biasa aja Nakama. Buah iblis yang ia miliki kemungkinan besar merupakan mythical Zoan jenis kegelapan yang mengizinkan pengguna memanggil entitas neraka. Di sisi lain, Loki itu yakini sebagai pemilik kekuatan bertema cahaya atau keadilan yang berlawanan dengan Shamrock. Apalagi matanya yang sudah keluar kemarin itu ya banyak dikait-kaitkan dengan ular merah Yonmungar kan. Namun karena luka masa lalu dan peristiwa pengkhianatan yang dialaminya, ia terjerumus dalam kegelapan sehingga konflik antara keduanya menjadi sangat pribadi. Ini bukan soal kekuasaan tapi kekuatan, dan Loki itu memang terkait kepada mereka semuanya. Kehadiran Shamrock di dunia bawah yang menunjukkan dominasi mutlak, ia bahkan berani menentang kekuatan di Elbaf nih, termasuk dari para raksasa kan, mencoba menculik anak-anak mereka demi memeras para orang tua. Ini adalah langkah licik yang menunjukkan bahwa Shamrock tidak hanya kuat secara fisik tapi juga lihai secara strategi. Meski begitu, Shamrock ini bukanlah satu-satunya ancaman besar. Kenapa? Ya masih ada Imo. Juga diketahui berada di balik kekacauan sekarang ini. Peristiwa yang terjadi 14 tahun lalu, Imo dan Shamrock diduga melakukan pembantaian massal terhadap 113 prajurit raksasa menggunakan kekuatan haki raja. Peristiwa ini tak pernah diungkap ke publik kan, tapi menjadi akar dari kebencian Loki. Loki di sini yang menyaksikan kematian ayahnya dan kehancuran kerajaan tak punya pilihan lain selain melarikan diri. Ia sempat bertemu dengan Shamrock dan Gunko, rekan dari Shamrock di istana Aurus nih. Pertemuan ini memunculkan kembali dendam lama dan menjadi titik awal dari pertarungan yang kini sudah diambang pintu itu. Shamrock bahkan mengakui pernah bekerja sama dengan Raja Harald di masa lalu sebelum pengkhianatan. Jelas ya, semua petunjuk ini mengarah ke satu hal, bahwa pertarungan Loki dan Shamrock akan menjadi titik balik dalam cerita One Piece di Elbaf-nya. Ini akan ngebuka tabir masa lalu yang selama ini disembunyikan oleh pemerintahan pusat, termasuk kebenaran tentang buah iblis legendaris Elbaf, kekuatan Cerberus, dan pengkhianatan yang meruntuhkan kerajaan Loki sendiri. Yang lebih menarik, kekuatan Shamrock ternyata tidak bisa digunakan sembarangan. Ia harus memanggil Cerberus secara ritual, mengorbankan energi atau bahkan sesuatu yang lain untuk bisa memanfaatkan kekuatan penuh dari buah iblisnya ya. Ini berarti ada batasan bisa dimanfaatkan oleh lawannya, termasuk oleh Loki jika pertempuran mereka terjadi. Ya, jika itu terjadi memang sangatlah mengesankan. Pertarungan akan menjadi simbol terang melawan gelap nih, masa lalu melawan masa depan, dan juga pemerintahan dunia melawan petarung terkuat di tanah Elbaf.
Karena sekarang nih di tengah keadaan yang sedang kacau balau ya, Elbaf masih tetap menjadi panggung utama cerita. Setelah informasi tentang masa lalu Elbaf sendiri, Raja Harald, kaitannya dengan Rock Sebek atau bahkan Gunko yang mengamuk karena kendali dari Im Sama sendiri, para raksasa seperti Dori dan Brogit telah berubah menjadi iblis ya. Jelas dong, seorang raksasa seperti Loki yang notabene adalah pangeran sejati itu meskipun terkutuk tetap marah karena negerinya diacak-acak dari kubu pemerintahan. Itulah kenapa dia benar-benar ingin melenyapkan orang-orang dari pemerintahan pusat. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa pertarungan Shamrock dan Loki bisa aja terjadi jika akan ada plot twist baru. Karena sekarang ini Gunko dan juga para raksasa lainnya itu memang tengah mengacau di tempat tersebut. Shamrock sendiri itu dikait-kaitkan dengan Akagami atau bahkan Sang sendiri dengan juga Luffy pula. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan jika terjadi duel hebat antara Loki dan juga Shamrock dengan penggunaan beberapa jenis haki. Terungkapnya jenis haki raja itu akan menjadi momentum menarik karena Sang sendiri itu sudah digambarkan di masa lalu pernah bertarung menghadapi Loki kan. Nah jika itu sekarang adalah giliran kakaknya Shamrock, pertempuran di dunia bawah di Elbaf itu nanti benar-benar mengesankan. Meskipun sekarang di Elbaf yang tersisa baru adalah Gunko, Sen Gillingham dan juga Sen Sommer. Jika pemimpinnya itu datang kembali, ya permainan itu benar-benar belum berakhir. Kalian sendiri sepakat menantikan bagaimana pertempuran itu jika terjadi? Di kubu mana nih? Siapa yang akan menang? Loki kah? Atau bahkan Shamrock? Ya segalanya bakalan seru untuk dinantikan lebih lanjut nakama. Itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada prediksi One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.